Selama ini siapa itu muslim yang pakai jilbab? Siapa itu muslim yang pakai hijab? Siapa itu muslim yang pakai koko? Siapa itu muslim yang syahadat, salat, zakat, puasa, haji? Bukan. Yang muslim adalah yang wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau orang yang qanaah, maka kau pasti akan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita melihat nikmat orang lain lebih banyak daripada kita. Akhirnya nikmat yang sedikit itu bukan kita syukuri, tapi kita kufur. Kenapa mobil sport? Kenapa dia punya pesawat? Kenapa dia punya perusahaan 10? Kenapa pakaiannya bagus? Kenapa HP-nya mahal? Kita tidak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita lihat nikmat yang ada pada kita, unzur ila man huwa asfala minka, lihat orang yang di bawahmu, maka datanglah syukur. Syukur kita masih bisa makan. Syukur makan kita masih 3 kali sehari. Syukur kita masih makan 2 kali. Syukur kita masih makan sekali. Syukur kita masih bisa puasa sunat walaupun tak makan. Syukur kita masih hidup. Tetangga kita kemarin sudah mati, meninggal dunia. Maka orang yang qanaah, maka dia pasti orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mendongak memandang kanan kiri atas saja, sekali-sekali pandang ke bawah, maka datang syukurmu, merasakan qanaah, merasa cukup dengan pembagian Allah. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Kalau kau punya baju bagus, bagi ke orang lain. Kalau makanan itu enak di tenggorokanmu, kasih ke orang lain. Kalau kau suka sesuatu, begitu juga engkau suka sesuatu itu ada pada saudaramu, takun mu'minan, maka saat itu engkau adalah orang yang beriman. Inilah saatnya. Musim corona inilah masanya. Kalau kau makan enak nasi uduk, bagikan ke tetangga kawan. Tetangga kita itu berapa orang? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga kita itu 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Kalau memang kau betul-betul beriman, saat kau makan, kau pikirkan 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Zaman dulu begitu. Sekarang 40 ke atas. Karena dia tinggal di kondominium. Tinggal rumah flat. Lantai berapa kau tinggal? Lantai 2. Semuanya berapa lantai? 100. Pikirkan 100 lantai ke atas. Mungkin mereka punya rumah, tapi mereka tak makan. Mungkin belum bayar kontrakan. Tapi saya nggak bisa keluar Pak Ustadz. Ya nggak boleh rame-rame. Kalau keluar pakai sarung tangan, pakai masker, masih tetap cari informasi. Jangan lupakan jamaah dari masjid. Walaupun mereka tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa sholat berjamaah, Ramadan sudah dekat, kemungkinan kalau tidak menurun tidak bisa sholat tarawih, jangan sampai jamaah putus. Ketua-ketua masjid, pengurus-pengurus masjid mulai data. Masjid 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mana jamaah kita yang kaya-kaya? Data. Yang kaya-kaya itu dulu yang paling penting dicatat namanya, nomor handphonenya. Setelah itu yang agak-agak kaya. Yang pura-pura kaya tak usah. Setelah itu barulah yang fakir miskin. Setelah itu barulah ajak buat grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah sekalian. Ini kalian yang kaya-kaya, mobil kalian mewah, hebat, rumahnya bagus. Tolong saudara kita ada sekian kakak, beras 20 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi teh, makanan ringan, bungkus sekian plastik. Jangan suruh mereka ke masjid, antarkan, buat di situ dari masjid, doakan, banyak doa bersama. Nanti setelah corona habis, jangan lupa datang ke masjid. Kalau tidak, jenazahmu jalan sendiri ke pemakaman. Wa ahsin man jawaraka takun musliman. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kau akan menjadi orang muslim. Selama ini siapa itu muslim yang pakai jilbab? Siapa itu muslim yang pakai hijab? Siapa itu muslim yang pakai koko? Siapa itu muslim yang syahadat, salat, zakat, puasa, haji? Bukan. Yang muslim adalah yang berbuat baik kepada tetangga. Hakikat muslim. Salatnya rajin, puasanya banyak, sedekahnya luar biasa, lidahnya kasar, tangannya caci maki, membuang sampah ke pekarangan rumah orang. Sedikit saja orang parkir di depan rumahnya mengamuk tak tentu arah, menumbuk dinding, dindingnya utuh, tangannya patah. Bukan itu muslim. Muslim adalah man jawaraka wa ahsin man jawaraka wa aqillad dhahik
minim sedikit tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Karena sesungguhnya kalau kau banyak ketawa itu akan mematikan hati. Dan hari-hari beberapa hari ini memang orang sulit ketawa karena tak bisa keluar rumah. Yang ada di kepalanya lockdown, corona, lockdown, corona, lockdown. Bahkan ustadz disuruh cobalah ustadz bercanda-canda sedikit biar bisa tersenyum jamaah ini. Jadi ada saatnya dulu orang ketawa, sedikit-sedikit ketawa. Hari ini orang sulit ketawa. Artinya seimbang. Yang pula gara-gara ini besok mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Biasa aja, tetap senyum. Nabi SAW itu jangan bayangkan Nabi itu serius saja, tak ada senyumnya, tak ada candanya. Nabi itu juga bercanda. Datang orang tua, la yadkhulul jannata ajuz, kata Nabi. Orang tua tak masuk surga. Menangislah orang tua itu. Orang tua tak masuk surga, kata Nabi. Menangis orang tua itu. Rupanya Nabi bercanda. Maksud Nabi, yang tua-tua nanti kalau masuk surga umurnya balik 30, 31, 32, 33. Maka yang udah 34, 35 hati-hatilah. Artinya orang tua kalau masuk surga dia muda lagi. Umur 30, 31, 32, 33. Masuk akal, logis. Untuk apa orang tua masuk surga? Umur 80 dikasih bidadari. Untuk apa? Mubazir. Umur 70 masuk surga dikasih kacang goreng. Tengok aja lah, mau dikunyah tak bisa, mau ditelan batuk. Yang tua-tua jangan tersinggung. Ini musim banyak mati nih sekarang. Wakil dhahik. Dan banyak tertawa. Artinya tertawa itu Nabi juga tertawa. Datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah," kata dia. "Kenapa kau celaka?" "Mohon maaf ya Rasulullah, aku datangi istriku." Datangi istri maksudnya aku berhubungan kelamin di siang Ramadan. "Puasa kau 60 hari," kata Nabi. "Jangankan 60 hari ya Rasulullah, 30 hari aja aku tak tahan," kata dia. "Kalau begitu," kata Nabi SAW, "kasih fakir miskin di kampungmu. Kasih makan 60 fakir miskin." "Ya Rasulullah, jangankan ngasih mereka, aku pun miskin." Pergi Rasulullah ke belakang, diambilnya satu goni kurma. Ini satu goni kurma, bagi ke orang di kampung. Kata dia, "Ya Rasulullah, di kampung tuh aku yang paling susah." Mendengar cerita itu, dhahikan Nabi hatta badat nawajizuhu. Ketawa Nabi sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi Nabi itu ketawa juga, Nabi itu bercanda juga. Cuman bercandanya tidak bohong, bercandanya tidak dusta. Yang tidak boleh itu sengaja bohong, dusta biar orang ketawa. Nah itu yang tak betul. Waqila, ada pendapat yang mengatakan al-fuqara'u amwatun. Orang fakir itu mati. Apa beda fakir sama miskin, Ustadz? Kalau miskin dia masih ada income. Lihat surat Al-Kahfi. "Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adapun orang miskin itu dia punya perahu yang dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam. Saya nampak perahu dirusaknya, saya nampak perahu dirusaknya, nampak perahu dirusaknya. Datang Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Kenapa kau rusak perahu itu wahai Khidir?" Kata Khidir, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Kan sudah aku bilang kau enggak akan sabar jalan sama aku. Kau melihat zahirnya, aku melihat batinnya. Setelah lama-lama dijelaskan oleh Nabi Khidir. "Amma safinatu fakanat limasakin." Perahu itu punya orang miskin. "Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Itu di sana ada orang perampok, penjahat. Kalau dilihatnya perahu bagus diambil. Makanya kurusak perahu ini supaya nanti waktu lewat, wah perahu rusak enggak usah diambil. Limasakin, orang miskin masih punya perahu, artinya apa? Masih punya income. Orang fakir tak ada income sama sekali. Janda tua umur 70, anak meninggal, suami tak ada, income tak ada, itu fakir. Masih muda, bisa buka laundry, cuci kecil-kecilan, namanya miskin. Gak bisa pemasukan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Al-fuqara, orang yang fakir, amwat. Orang fakir itu sama seperti orang mati. Kalau nggak kita kasih makan, mati mereka. Lalu
illa man ahyahu Allah Ta'ala bi'izzil qana'ah, kecuali kalau dihidupkan Allah hatinya dengan sifat qana'ah. Ada rasa qana'ah dalam hatinya, dia merasa cukup, dia tidak meminta-minta. Makanya wahai kawan sahabat jamaah, pengurus masjid terutama, tolong data lagi jamaah di sekeliling kita. Karena ada orang-orang yang tak mau meminta-minta. Tadi saya baca berita jam 12, ada orang datang ke kantor polisi, kata dia, tangkap aja lah saya pak. Kenapa? Kayak kalau di rumah nggak makan, di penjara kan dapat makan. Saking susahnya sudah. Ada supir taksi sudah bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada penumpang, akhirnya dia tak tahu mau mengadu kemana, sementara cicilan minta bayar terus, akhirnya bunuh diri. Ini berita-berita ini kan menakutkan ini. Inilah kesempatan kita. Bagi yang fakir, hidupkan hatimu dengan qanaah. Maka jangan sampai kau melihat orang kalau sudah mati hatinya, itu naik dia ke lantai 12, melihat ke bawah macam sejengkal, terjun, mati. Kita pula yang diberikan Allah kelebihan rezeki, inilah masanya kita menolong saudara-saudara kita. Wa qala Bishri Al-Hafi, Imam Bishri Al-Hafi berkata, al-qana'atu malakun la yaskunu illa fi qalbi mu'minin. Sifat qanaah itu seperti malaikat, dan dia hanya mau tinggal di hati orang yang beriman. Malaikat, dia hanya mau tinggal di hati orang beriman. Malaikat tidak mau tinggal di rumah yang ada patung. Bukan malaikat takut sama patung. Malaikat lebih besar daripada patung. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna 2 sayap, wa thulatha 3 sayap, wa ruba' 4 sayap. Diletakkannya sayap yang satu ke timur, yang satu ke barat. Penuh dunia ini. Malaikat sangat kuat. Kenapa dia tidak mau di rumah yang ada patung? Karena di patung ada setan. Malaikat tidak mau satu majelis dengan setan. Kalau di dalam hati itu ada setan, ada iri, ada dengki, malaikat tidak mau bersanding. Al-qana'atu, sifat qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah, itu seperti malaikat. Dia tidak mau tinggal di hati orang yang tidak ada iman di dalamnya. Kalau hati kita itu di dalamnya ada iman kepada Allah, iman kepada Muhammad SAW, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, maka di sanalah malaikat rahmat akan bersemayam. Malaikat itu bernama qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah.